Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum summa ila ruh minna sayyidatina Khadijatul Kubra summa ila ruh minna sayyidatina Fatimah Az-Zahra summa ila ruh minna sayyidatina Aisyah Ridha summa ila ruh sayyidina Al-Hasan wal Husain summa ila Husain muhajir ila Allah Ahmad ibn Isa summa ila ruh sayyid Baqi al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi usulihim wa furu'ihim summa ila arwahi jami'il awliya'i wal ulama'i was suhada'i was solihin min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila qutbil ulum Abi Habib Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila qutbil ahwal Imam Abi Yazid Al-Khastami wa ila qutbil maqam Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani wa ila khalifati Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Maulana Syekh Muhammad Rasul bin Abdullah bin Abu Bakar Banjir Kalampayan summa ila Sayyidi Muhammad Mas'ul Anwar bin Ismail summa ila Rabbi ruhina Abu Muhammad Amin Badali An-Allah Al-Karimul Mannan yataghashshahum bir rahmati wal maghfirati wa yu'idu alaina wa dhurriyyatina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana min ladihim wa yashuruna fi zumaratihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya dafiyal bala'i ikbilal bala'i qabla nuzulihi minas samai ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Faliya karim syukur alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Nawaitu an a'taqiba bi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, di tempat yang penuh berkah, guna sama-sama kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu mengerjakan salat fardu maghrib dengan berjamaah di awal waktu di tempat adzan dikumandangkan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan yang penuh dengan kekurangan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Sayyid Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah Sayyid Baginda Rasulullah dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para muhibbin jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di zaman sahabat Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki yang meninggal dunia atau wafat atau berpulang ke rahmatullah. Faqamu ila sholati alaihi, maka orang-orang berdiri hendak mengerjakan sembahyang atas itu mayat. Maka tiba-tiba kapan pembungkus mayat itu bergerak. Kapannya bergerak? Maka mereka yang melihat, orang-orang tadi melihat ada seekor ular yang sedang melilit leher si mayat, bi unuqihi. Ular tadi melilit pinggul mayat, dan si ular tadi menggigit daging si mayat, dan ular tersebut menghisap darah si mayat. Nah, orang banyak melihat ular yang melilit mayat tadi. Maka biar orang-orang tadi fa'alatu
Maka ular tadi pian berkata, ular nan malilit tadi bersuara. Tentunya ini dengan izin Allah Ta'ala. Apa ujar ular? Ular tadi pian lalu bersuara. Apa suara ular? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekalinya ular tadi pian berzikir, mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tidak ada yang patut untuk diibadahi melainkan Allah. Tidak ada yang dimaksud dengan sebenarnya melainkan Allah. Tidak ada yang mawujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, bermula Muhammad adalah Rasul Allah dan Muhammad adalah sebenar-benar diri kita. Nah, pada ulang dari tahajud, ular berucap, apa ujar ular? Lima taqtuluni walaysa lidzanbi wala khataya. Kenapa ujar ular aku hendak dibunuh dan aku tidak mempunyai kesalahan, dan aku tidak mempunyai walaysa lidzanbi, dan aku tidak mempunyai dosa, wala khataya, dan tidak mempunyai kesalahan. Kenapa aku hendak dibunuh ujar ular? Fa inna Allah Ta'ala amarani, karena bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan akan aku, itu menyuruh akan aku, an u'adzibahu ila yaumil qiyamati, bahwa supaya mengadabinya sampai hari kiamat. Aku diperintah Allah Ta'ala ujar ular. Berarti ular ini kekasih kekasih Allah. Na'udzubillah subhanallah kita bertemu ini. Paqalu, maka orang tadi yang banyak tadi sebagian bertakun, ma khatayahu, apa kesalahannya? Apa kesalahannya sehingga engkau menyiksa ini si mayit? Qala, lalu berkatalah ular. Ular tadi berpandir dia. Ujar ular, kesalahannya ada tiga. Kesalahannya ada tiga, ujar ular. Al-ular, pertama, kesalahannya adalah ujar ular, ketika mendengar panggilan adzan seruan untuk sholat, ia kadang mau menghadiri sembahyang berjamaah. Orang ini tidak mau sholat berjamaah ujar ular. Kita dipanggil pun 3 kali panggilan aja. Panggilan adzan, panggilan ibadah haji dan umrah, dan panggilan sakaratul maut. Mudah-mudahan keluarga kita yang siang tadi berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dosa sedikit diampuni Allah Ta'ala, dan amal ibadah sedikit diterima Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kubur sedikit dijadikan daripada kebun-kebun surga. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta maaf kada tahu, kada kabarnya sampai datang melawan guru ilmu tadi ada jemaah kita dua yang meninggal dunia. Ulun mulai ditambahkan tadi belum hujan tadi sampai di masjid ini mandasau hujan bari misa. Alhamdulillah rahmatur rahim. Orang ini ujar ular jadi kusiksainya ketika mendengar panggilan adzan, kada tahu-tahu. Nah, boleh memang kita kada masjid hujan lebat, jalan yang lincah, itu boleh karena sakit. Ayo kada apa-apa kada masjid. Yang kedua ujar ular kesalahannya, wasaniyatun, yang kedua la yakhruju zakata min malihi, dinya itu kada mau mengeluarkan zakat daripada hartanya.
si ini kada mau mengeluarkan zakat. Kedua alasannya. Wasalisatu, dan yang ketiga la yasma'u qaulal ulama. Nah, ini kada mau mendengar nasihat ulama. Kada masih, kada mau mendengarkan daripada papadan orang-orang soleh, orang alim. Wa hadza jazaohu, dan inilah balasannya. Disiksa oleh ular ini terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama daripada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, ujar Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahharuhum wa tuzakkihim biha. Ujar Allah Ta'ala, ambillah olehmu wahai Muhammad harta mereka akan sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dengan itu zakat atau sedekah. Ini perintah Allah Ta'ala kepada junjungan kita baginda Nabi SAW. Sedekah atau zakat pada lugat atau pada bahasa artinya tumbuh, yuzakka, zakat, suci atau bersih. Itu menurut bahasa atau pada lugat. Nabi SAW bersabda dalam kitab karangan Imam Nawawi, ujar Nabi, az-zakatu tuhul imani, bermula zakat itu pembersih iman. Jadi zakat ini dia membersih keimanan kita. Tanda orang beriman kepada Allah, tanda mengasihi Allah Ta'ala, bila sampai nisab daripada hartanya dia mengeluarkan zakat. Namun orang berdagang hitungan haul aja, dia bisa berdagang bulan Safar, tanggal 5 Safar misalnya. Ini tahun mengikuti kita dia mengeluarkan zakat tanggal 5 Safar juga dia. Bila kita buka berdagang bulan haji, dia memberikan sama hitungnya enak sampai bulan haji dikeluarkan zakatnya. Umurnya berujung, amunnya rugi ada usah mengeluarkan zakat. Tapi insyaallah bila harta dijagati akan berberkat. La yaqbalullahu al-imana illa bizakati, tiada diterima Allah Ta'ala akan iman illa bizakati, melainkan dengan membayar zakat. La salata liman la zakata lahu, tidak dikatakan sembahyang orang nang kada berzakat. Karena ayatnya aqimus salata wa atuz zakat, dan dirikan oleh kalian akan salat dan tunaikan zakat. Jadi dua ayat itu berbeda. Sama pian wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, itu ayatnya berbeda juga. Atiullah wa atiur rasul, berbeda dua ayatnya. Jadi salat dan zakat ini kada terpisah. Nah, jadi zakatnya yang mudah kita dianugerahai Allah Ta'ala kalau melaksanakan ibadah yang luar biasa nih. Rukun Islam 6 K3 ialah syahadat, sembahyang, puasa, zakat, maka 4. Nah, wala imana liman la zakata lahu, tidak dikatakan beriman atau tiada sempurna iman bagi orang yang kada berzakat baginya. Jadi kada sempurna iman kita. Wasaraitu wujubi zakati biha arba'atun asya'a, dan adapun syarat wajib zakat ada 4 perkara. Syarat wajib zakat itu 4 perkara. Al-Islamu, yang pertama orang Islam. Bila yang al-Islam ada wajib zakat. Bila orang itu al-Islam namanya ada wajib zakat. Bila orang Islam, yang kedua wal hurriyatu, merdeka. Syaratnya orang ini bukan budak. Kalau budak ada wajib zakat. Wal milku tamu, hak milik penuh. Contoh misalnya ulun menyadai, ulun ini menyewa tanah Pak Haji nih, banyak si tanah. Wadah sini ulun menyewa 20 burungan,
Nah ulun jakati cuma 160 balik. Seperti gua sini ulun 50 burungan menjual ulihan 500 balik. Ulun bayar siwanya berapa tadi siwanya? 100 balik, berarti tinggal 400 balik. Nah itu nah ulun zakati. Kalau kita bahuma kada hujan, bajunya kada memakai pakaian dan kada pakai alat, maka 10% zakatnya. Banyaknya rombong banyak. 10%. 10 balik 100-nya, 500 balik, 50 balik zakatnya. Bertimbun 50 balik. Doakan ramas kuning tangan. Amun hati kita ujian nafsu sayangnya dijakati toho ujian bapanas. Nafsu bisa memanggil kita. Bapak mengeluarkan zakat, bapak bersedekah menyamani orang. Seorang toho bahuma bapanas ujian nafsu lang jahatnya. Ini yang bisa membawa kita ke neraka ini nafsu lang jahat. Atau teman yang jahat datang kawan dia. Bukan dia perlu beli. Ujian kawan jahatnya. Apa biar menjahat ini? Bawa kajian beli. Nyaman. Ujian kawan jahat ini membawa ke neraka nih. Ujian iman jangan toho ikam bahuma panas. Mun dijakati surga pahala dapat kurang pakai miskin gembira himo. Ujian nafsu di bakalasan jadi nafsu yang jahat ujian iman nah berbisikan jadinya nih nang berada. Makanya kita mengharap kepada Allah Ta'ala mudah sini selalu menolongi kita di dalam kebaikan. Yang keempat wal nisa'u telah mencapai satu nisab atau hitungan. Bani 90 balik masuk wilayah zakatnya. Bila 90 balik itu masuk dalam kitab fikih. 85 balik masuk juga saatnya kitab fikih. Bila 90 balik, 9 balik zakatnya gue. Kamana menjulung zakat? Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i kepada 7 golongan. Ya kan 7 atau 8 enggak? 8 asnaf, 8 golongan. Tapi karena kita nih kada cukup menurut Imam Syafi'i kada cukup. Nah, lalu kita empat siapa? Empat imam nang membolehkan menyerahkan zakat kepada salah satu daripada yang 8 asnaf. 2 tiga ikon karena golongannya nih. Sahaja kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail yang mana sini membolehkan mengharuskan daripada menurun zakat yang kurang daripada 8 asnaf atau 8 mustahab yang wajib menerima zakat. Ngarannya bahilah. Nah misalnya ulun yang dapat zakat, maka ngaran bahilah ulun kiau guru ilmi. Guru ilmi kadada ulun kiau panitia ketua lawan bendahara. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya bahagia berapa? Napa lu kawakapin dulu kalau ulun kali ini kepada apa? Mau hujan aja dia. Ada tato juga. Ketua dulu punya tato, mungkin ketua. Ketua ada apa hadir ya? Ulun apa? Hanya bakal kayak gini. Iya benar. Datang sini kalau mau ulun. Ini sampai hilang. Nah, Pak Haji dulu. Ini ulun ada alhamdulillah kuliah bahuma 200 balik, jadi 20 balik zakatnya. Ulun niati berniat ulun kayak apa niatnya? Bertakbir ulun sahaja istighfar bertakbir. Sahaja ulun zakat bertakbir kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail yang mengharuskan daripada menurun zakat yang kurang daripada penasnaf. Karena Allah Ta'ala nawaitu an ukhrija zakatal mali mafrudatan alaiya fardalillahi ta'ala. Itu lepasnya. Lalu imbahmu dalam hati saya pun akan zakat daripada hartaku yang diperlukan atas karena Allah Ta'ala. Pak Haji juga tolong terimakan zakat ulun. Ulun Pak Ketua juga tolong terimakan zakat ulun. Lalu yasin qabil tu hadal amwalillahi ta'ala. Kau terima ini harta karena Allah Ta'ala. Imbah itu sini berdoa ulun. Puja sini mudahan guru disucikan Allah Ta'ala segala
dosa diampuni Allah Ta'ala, mudah-mudahan amal ibadah diterima Allah Ta'ala, mudah-mudahan harta diberkahi Allah Ta'ala. Ajarallahu bima a'taita wa baraka bima a'taita wa jalallahu barakatahu. Mensuciakan didoakannya umat gembiranya Allah, didoakan kena menerimanya. Imbah itu dibawa bulik sidin nang jangkat nang 20 balik tadi kan diserahkan sidin daurah. Kadang-kadang bermantap sudah lagi buru berjakat ya ujian nang sih ada dia belum nang malam jurung ini kada paham mau beli langsung 20 balik apa nih bagi sidin Pak Haji 10 balik kata 10 balik sah ada jakat belum kada bapak kada jurung sidin belum sah sudah ada bapak itu mah bukan mengatam mana pilih pilih mata dibuat sidin bawa beli sidin ada bapak ampun sidin dah berdua amunnya nang si tukang higani paham, misalnya guru ilmu lah pak, guru ilmu paham. Nah di guru ilmu belum serahkan, biar pulang membagiakan. Cuma ulun tadi lawan guru ilmu ulun dulung 1/8 dari bacakan tadi ulun dulung kepada tukang hilang, ulun dulung lawan sidin. Sisanya ulun dulung lagi. Bolehkah zakat ini digulung lawan kuitan? Kada boleh, karena kuitan kita adalah tanggungan kita. Anak kita kada boleh juga kita berzakat. Anak kita julungi ada sah juga zakat julung anak buah. Jadi zakat ini orang ampun fakir miskin ampunnya. Orang fakir miskin ampunnya zakatnya. Ampunnya ulun bisanya ulun ini lah. Ulun mana di zakat Pak Haji. Ulun terima makan zakat sini. Diberi sini ulun 100.000 misalnya di zakat tadi. Lalu ulun beriakan anak sidin boleh kayak gitu. Ulun nak memberi anak sidin. Pak Haji memberi ulun zakat 100.000. Ulun terima. Ampun ulun dah 100.000 tadi. Ulun beriakan ulun anak sidin ulun Pak Haji boleh karena itu sedekah. Mun sidin menjulung anak sidin, nah itu nak kada boleh. Kada saja ini sedekahnya zakatnya. Bilang ada. Oh, Ada bilang kayak tadi kan bilang. ini tetap kada boleh. Karena itu masih tetap ampun nang hak nang anu tadi juga. Taharu amwalakum bizakat. Sucikan olehmu akan hartamu dengan dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi sucikan hartamu dengan mengeluarkan zakat. Man wajib alaihi zakatu, barang siapa wajib atasnya zakat, falam yadfa'ha fahuwa binar, maka tiada memberi akan dia bagi yang mustahak pada mengeluarkan zakat itu, fahuwa binar, maka ia di dalam neraka. Nah, jadi zakat kita kalau dikembangkan jadi syukur benar biar kita dapat rezeki dari Allah Ta'ala, bani baik, usaha lancar, tapi diganang ada hak fakir miskin, ada hak orang yang tahutan, ada hak orang yang sabilullah, orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Siapa-siapa nang kayak orang pengurus masjid, orang nang ni maharagu masjid, bubuhan nang kami kampung kita ni bubuhan nang guru-guru mengajar Al-Quran, itu orang nang menolong agama Allah Ta'ala, disihakan orang nuntut ilmu. Boleh lagi zakat dijual ke masjid? Kada boleh, karena masjid ini bukan untuk menerima zakat. Biar min hendak menjulung zakat ke masjid, beriakan lawan panitia. Berambil lawan panitia. Kena panitia menjulung ke masjid, jadi panitia yang bersedekah ke masjid. Karena di dalam kitab ini kada ada tak orang masjid aja. Langgar kada ada juga. Inggih. Kada ada langgar di sini menerima zakat. Masjid kada ada menerima zakat. Nah ada amil. Nah amil menerima zakat. Amil itu ada jatahnya. Misalnya Pak Haji nih menerimakan zakat 80 balik, sini kuliah 80 balik, 8 balik misalnya, maka sabalik agar amil. Sabalik agar amil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la khayra fi mali la yuzakka. Tiada
jadi ular itu kan mengawali kita dalam kubur. Jadi ular. Tapi manakala kita keluarkan jadi kawan kita. Bila kita keluarkan zakat itu jadi kawan kita, harta kita akan diberkahi Allah Ta'ala dengan sebab kita mengeluarkan zakat. Namun bila akan dikeluarkan jadi musuh. Ya tadi ujian nafsu jangan dikeluarkan. Sayangnya ujian nafsu kita, nafsu sedikit. Sayangnya di nafsu tuh berusaha. Napa dikeluarkan ujian bepanas tuh malimbat. Baik dibuat ulah ke pasar, nukar emas, nukar baju kuning tangan, hanya baju ambil mati ular ramai. Nauzubillah, subhanallah. Nah, dari masalah zakat. Nah, zakat itu pian delapan golongan yang berhak menerimanya. Pertama orang fakir, orang yang kada berisi harta dan kada punya usaha tetap. Usahanya bagi lupa, ada dia tetap usaha. Nah kayak Pak Haji ini sih ada usaha tetap, bertoko sih itu usaha tetap aja dia orangnya. Lain dipakai dia hidupnya. Nah termasuk aja tuh, sama sadang aja tuh. Kedua, nang orang nang menerima zakat, orang miskin, orang fakir tadi hasil begawi dan usaha kurang daripada separuh kapaluan. Misalnya kapaluan 50.000, hasil usaha sehari-hari berapa? 20.000 lihat hutang. Ini fakir nih, rumah aja berpindah-pindah, berapa jiwa. Kita di mana kah? Ini kada orang fakir nih. Ini perlu kawasan kita nang mampu. Kedua, orang miskin, orang ialah orang yang puasa berusaha tapi kada cukup juga. Seperti keperluan sehari-hari 50.000, hasil usahanya pilihan 40.000, tahu tang 10.000 masih. Ada yang tadi kurang pada separuh nang fakir tadi. Ada miskin tadi pemakan 50.000, cuma penghasilan 40.000 masih tahu tang pada haji, betul tukar di baru. Masih tahu tang babakan dan baru bayar separuhnya. Allah Akbar. Ini dibaca kedua. Ketiga amil. Nah amil ini kan sembarangan orangnya. Jadi amil ini pertama orangnya amil orang Islam, orangnya amanah, orangnya mengerjakan ibadahnya, mengerjakan sembahyang, puasa, sidin. Jangan sembarangan amil nih. Nah kawan mahir lingwih alingnya. Nah sembahyang ada. Jawai, nah sana apa aja, rumah tomat ya. Nanti suruh nih orangnya kada amanah. Ulun mana bejakat ya terima zakat ulun. Nah nih zakat kita ada sah. Jadi orang yang jadi amanah orang yang dipercaya, orang yang melaksanakan hukum Allah Taala. Keempat mu'alaf, mereka hanya masuk Islam. Nah oleh kita. 5 riqab atau abid yang dijanjikan merdeka. Nah ada juga deh kita nih. Keenam gharim, orang yang berhutang. Orang tuh tak hutang di kampung gana lupa tapi hutang banyak. Nah ini diberi Jakarta. 7 ibnu sabil, orang yang musafir. Orang jauh nih. Orang jauh ada juga kita. Orang musafir nah sini nih. Nah ini diberi Jakarta. Sabilullah, orang yang berperang membela agama Allah Ta'ala walaupun orang itu sugih. Nah kita bantu, kita julungi zakatnya lawan mereka yang berperang melawan orang-orang kafir. Walaupun si tadi sugih karena membantu perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu zakat. Kaum masjid termasuk kemudian orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Panitia masjid termasuk juga orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Orang yang menuntut ilmu termasuk juga orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diberi zakat. Nah kemudian kita memasuki tentang masalah tauhidus sifat atau ilmu tauhid.
dalam kitab Zadul Muttaqin tentang masalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah mengasakan zat Allah Ta'ala dengan mengetahui dan mengenal sifat yang wajib dan yang mustahil serta yang harus bagi zat Allah Ta'ala, dan mengenal sifat yang wajib dan yang mustahil serta yang harus bagi Rasul, dan mengiktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sifat kekurangan. Ini wajib kita mengetahui tentang sifat Allah Ta'ala yang sempurna. Sifat Allah itu sangat banyak, kada terhitung jumlahnya. Namun Allah tahu kekurangan kita. Ulama menyusun sifat-sifat Allah itu 20 sifat. Ulama itu ada 3 golongan. Pertama, ulama tauhid. Nah, ulama tauhid kita harus tahu siapa ulama tauhid yang kita ikuti. Yaitu pertama Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini ulama pengarang ilmu tauhid. Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini ulama tauhid. Pertama Abul Hasan Al-Asy'ari. Kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Ini ulama tauhid mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyambat balas ini dia biar dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Dzikrus sholihina kafaratun, menyebut orang saleh dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Jadi kifarat. Menyebut ngaran wali. Siapa ngaran wali? Abu Hamid Abu Long. Ngaran wali Allah Ta'ala. Jadi bila kita nih bisi ngaran sama lawan wali, berarti abah mama kita tuh mengharap supaya kita nih jadi wali Allah Ta'ala. Abdul Ghani, Muhammad Zaini, itu kan wali-wali itu. Muhammad Arsad, siapa lagi? Muhammad Nafis, mengarang wali-wali Allah Ta'ala. Bila orang tua kita memberi naran kita sama lawan wali, berarti sini hendak mengambil berkah daripada nama-nama wali. Nah, kita beri nama dalam artian misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan itu abdahnya Hasan. Sini diri Abul Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini ngaran ulama tauhid. Kedua ulama fikih. Nah, ulama fikih ini ya imam kita, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, 4 tuh ikutan mazhab kita. Salah satu di mana dia tempat Imam Hanafi, boleh dia letak Imam Maliki, boleh dia. Kita bila ke Makkah dia kada awak kada bertakdir kalau Imam Maliki ini. Amun Imam Syafi'i tak getok bini betal. Bila Imam Maliki tak getok bini kada betal. Jadi obat dia kan berpindah imam kita bila ke Makkahnya. Nah, ketiga ulama tasawuf seperti Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dan Asy-Syaikh Junaidi Al-Baghdadi dan Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini adalah daripada mereka ulama tasawuf yang terkenal. Banyak ulama tasawuf itu nang terkenal adalah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dan Asy-Syaikh Junaidi Al-Baghdadi dan Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami. Mereka ini adalah daripada golongan ulama tasawuf. Nah, tadi sifat 20. Kemudian kita wajib mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu kada wajib maulah alam dan isinya ini. Kada wajib sama mengumpulkan kita, kada wajib justin. Artinya Allah Ta'ala harus saja mengadakan kita nih, harus saja bagi sidin. Kada wajib. Kenapa? Amun Allah Ta'ala itu wajib mengadakan kita, berarti ada yang memerintah sidin. Berarti ada yang menyuruh selain Allah Ta'ala. Padahal sidin la yajibu alaihi ta'ala fi syai'in minal mumkinati aw tarkuhu. Tiada wajib atas Allah Ta'ala memperbuat sesuatu daripada seorang mungkin atau meninggalkan
mustahil, wajib ia memperbuat yang demikian itu. Ada wajib bagi Allah Ta'ala memperbuat sesuatu ataupun meninggalkan akan dia, ada wajib. Hanya harus. Adapun sifat Allah Ta'ala yang pertama yaitu wujud, artinya ada, mustahil tiada. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Nang wajib ada dan Allah Ta'ala, nang wajib ada sifat Allah Ta'ala, nang wajib ada asma Allah Ta'ala, yang wajib ada perbuatan Allah Ta'ala. Nang kadada itu kita, nang mustahil itu kita ini nang mustahil ya kadada. Mustahil artinya tiada, mustahil artinya tiada. Wajib Allah Ta'ala ada. Dalilnya baharu alam. Nah kalau di sini yang di dalam kitab sini, nah ini karangan orang Sungai. Nah dari lawan Karbah sama Suntong, kitabnya Kifayatul Muqtadiin, urut 4 kitab nang tauhid nih. Ada yang ini Kifayatul Muqtadiin, ada ini. Nah cuma di sini langsung aja menjelaskan bacaannya. Kifayatul Muqtadiin nih. Wujud artinya ada, mustahil ada artinya tiada. Dalilnya baru alam itu aja. Firman Allah Ta'ala, Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Cuma ada amalannya. Kalau di dalam kitab di sini ada amalannya. Amalan sifat wujud ada amalannya sini. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi, Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala dua yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang yang antara keduanya. Di dalam surah As-Sajdah ayat 4. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang bertauhid bahwa ia ingat kepada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mawujud. Nah ini amalan sifat wujud tadi. Disuruh kita ingat lawan Allah Ta'ala, bagi betul ingat lawan Allah Ta'ala, ketika rokok ingat lawan Allah Ta'ala, nang manubrahi kawa bagi betul, nang manubrahi kawa rokok, nang manubrahi kawa sujud. Bila kita pandang tauhid sifat, kita duduk akan di makam anugerah, karunia, rahmat Allah. Itu tauhid sifat gue. Bila kita duduk akan di tauhidul af'al, kawa berdiri gawian Allah Ta'ala, kawa ruku memandang gawian Allah Ta'ala, kawa sujud puja hati ini gawian dia. Tahu tauhidul af'al. Bila tauhid sifat, maisakan Allah Ta'ala melalui sifat, memandang sifat Allah nang jahil lawan kita. Lalu di dalam hati kita jadi kawa mangkat takbir rahmat pian ya Allah, jadi kawa mangkat takbir anugerah pian ya Allah, tuh tauhid sifat. Jadi kawa mangkat takbir pertolongan pian ya Allah. Nah takbirnya hati-hati juga kan, walaupun angkatnya hukumnya sunat, tapi pian dapat pahala bila bujur. Bila kada bujur makruh. Nah kayak apa kada bujur? Nah kada bujur nah. Nah coba. Ini nama makruhnya gue. Allah. Ini makruhnya nih. Allah. Sah aja bang, cuma makruh. Kada di dalam kitab. Ini gue nah. Allah. Ada dalam kitabnya. Jadi mulai membaca alif, bagian pertama Allahu Akbar. Boleh isi akbarnya ada terus kumpul Allahu Akbar di sini. Allah Akbar sini habis itu boleh juga boleh juga Allahu Akbar boleh juga di sini ibaratnya. Waktu kita mengatakan Allahu Akbar itu berisi di dalam, nggak tahu isinya apa isinya, komaan benih besar kasot ta'arot ta'yin, itu isinya yang mengata sembahyang nanti 3 macam. Aku sembahyang pada maghrib, apalagi aku sembahyang
habis dah. Jangan bikin kain ini na binian makruh bina na ini kayak berhalaman kayak ini. Nah menalakian juga kan bapak na ini lakian. Nah kabawa sedikit pada tiringan kalingan. Nah ada juga na kain ini orang ada juga na kain ini. Ayo anak-anak banyak pinanya asal jangan na kain ini anak. Bila babinian, nah ya tuh sudah dilimut pikir itu sakapal aja binian tuh jangan binian buat babirangkang kayak ini. Boleh lah, boleh hai makruh. Ada batal ada kalau kampian. Nah kecuali ujur gue, apakah baritan di bawah pipi tangan lelakian kagak ngerti. Ayo ada apa? Amun kalian ujur, kalau pemimpin guru ilmu jadi imam babirangkang sih ini. Jangan diikirap mungkin ada aritan sih. Amun kada ada aritan. Nah, kalau pemilihan dikira-kira aja nah. Ibatis nih perhatikan gue jangan nah minta maaf lu minta ditebenan pian Tuhan. Kalau aja anak ini nah. Ini makruh gue. Sah aja pian cuma kada dapat pahala berdiri betul. Pokoknya kecuali ujul desa asasidin. Dia nak ini makruh ini. Nah, jadi disunahkan menghadap kiblat pada taat diri. Ini kedegapangan gue sembahyang nipian kita zikir kepada Allah Ta'ala berdiri betul di huruf alif alifnya Allah Ta'ala lalakian ini kurang lebih sekilan gitu nah kurang lebih gitu ini mun kayak ini biar lah gitu lah ya Allah ini ulang sepak bola aja itu sepak bola kayak gitu lah ya sesedang mana rapat kayak ini makruh juga atau rapat kayak ini nah ini gue rapat nih makin di rumah kan jangan pada rapat pian. Nah ini makruh ini nah rapat dua ini kayak ini nah bro ini orang siap gerak biasanya. Nah itu makruh mandang tangan ada kayak ini. Nah ini kayak ini ada kayak ini kayak sumber ini alatnya. Nah ada juga kayak ini ayo ada juga kayak ini ada aja ikutannya. Nah kayak ini urut keempat. Nah kayak ini ada belum belajar atau ada belajar kayak ini. Nah saat ini lu ada salah di kemudian ada nanti taman kayak ini yang dibahas kalau final ada pilihannya haji mas. Tadi halang saya itu caranya apa makruh lah. Nah jangan kayak ini betis makruh aja ada batal ada cuma kan dapat pahala. Nah jadi disunahkan menghadap kiblat. Kon ada apa bu? Ada pertanyaan kan? Nah berarti sepian nah dia tipis ulun menghadap kelusakan itu. Jadi sunnah kita mengangkat tangan ini tidak mengangkat tangan kita. Jangan rapat ini kita mengangkat sedikit. Kemudian waktu kita rukuk nih. Nah ini jangan menghadap ke sini boy, ke situ. Jangan main betis. Nah ini makruh juga ini. Nah ini makruh. Jadi sunat kayak itu nah kita maitihi. Bilanya orang itu di Masjidil Haram sunat maitihi Baitullah aja. Allah Akbar. Terus sunat yang memantang Baitullah karena kita ditambah di handal apa namanya di Sungai Pembunuhan. Asik tuh caranya gue. Allah ada sunat mancang lagi ke sana. Kalau orang di Makkah sunat maitihi Baitullah. Allahu Akbar. Nih, langgakan tangan gue. Babinian dikapit. Nah, setiap dikapit lelakian sunat dibuka. Nah, sunat lelakian dibuka. Ini kada gampangan gue rukuk nih. Nah, huruf lam Allah Ta'ala. Berdiri betul huruf alif, lambangnya api, sifat jalalnya Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Itu kata sahut deh. Rokok, nah huruf lam awal, lambangnya angin, sifat jamalnya Allah Ta'ala. Kita ibadahnya kan berzikir bertahan. Tapi asal jujur gue, jangan ini Allah. Apa nih? Nah, ada nafas keluar pulang tejo. Allah tuh 1, 2, 3. Batal menang ungget ini. Allah. Kenapa nih tujuan ini nih ungget? Batal biar nak itu. Benar, penyakit kita.
misalnya Bagaro nih dalam kitab fikih itu ada. Ya. Kada kau dia lagi pindah kada Bagaro dari sana bentalam. Nah, jadi pindah Bagaro nih misalnya sang ade deh, besang. Nah, ayo nah, sabilah aja. Nah, amun kayak ini, nah ayam ini bentalam. Nah, kada kau dia lagi nya ada kan penyakit itu nak kada kau dia pun biasa aja nah bental Bagaro ya. Umanya Bagaro ya. Nah, ada yang lagi bacaan bahas Bagaro. Jadi bila Bagaro gue orang saya syuting jari nah biasanya gata tuh di muka sini dia nanya fokusan saya ya. Nah jadi ada jadi pintu motor gue dipikir. Jadi kita nih harus ilmu tauhidnya ada, fikihnya, tasawufnya. Tauhidnya supaya kita jangan syirik lawan Allah Ta'ala. Fikih dari supaya amal kita nih tahu nang sah lawan nang kada sah. Jadi bila kayak ini sahaja biar cuma makruh. Nah, namun bila kayak nang kau apalagi pin aja. Nah, yang baginya silat ini. Itu guru siapa Pak Haji? Nurudin. Al-Mukarram Nurudin Samarinda. Jadi Pak Kuntau ya. Belum dari belajar Kuntau ya Pak ya. Banyak sim harimau ya deh. Ya Allah Pak lah sim harimau. Guru kami itu dulu aja ditampani kan kada tabes dan menampani sakit tangan. Kita presiden tadi Masya Allah. Kita sakit tangan. Punya sini dulu tadi beli jadi mau tahan di kimpas nih. Kalau pindah anu juga. Makin ilmu tahan di kiau biar tahu di kiau tarik itu deh. Nah itu adalah sebagian gue. Jadi apa deh rokok. Nah rokok ini digenggamkan tangannya. Kayak rokok. Bila kayak ini makruh, nah ini makruh nih. Cuma sah ini cuma makruh. Bila pian membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim itu nak hendak. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sekali. Sepertiga jasa kita akan dibebaskan Allah Ta'ala daripada api neraka. Bila membaca 3 kali Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi dalam rukuk, maka seluruh jasa kita akan dibebaskan Allah Ta'ala daripada api neraka. Membacanya sunat hayat bila tak tinggal sahaja sembahyang tapi pahalanya benar-benar. Sayangnya kada dibaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Baca buku dia nih 3 kali. Amun pian kada bisa tak boleh ini. Misalkan dulu Subhana Rabbiyal Azim nya dan kita tuh Subhana Rabbiyal Azim jadi penting. Ditambahi wa bihamdihi makin gana lagi pahalanya. Seluruh jasad kita akan dibebaskan Allah daripada api neraka, menghapus daripada api neraka. Siapa yang membaca Subhana Rabbiyal Azim baik di dalam rukuk maupun di luar rukuk, maka akan diampuni Allah dan dosanya dibebaskan daripada api neraka. Nah, jadi sembahyang kita boleh sayangnya jangan tertinggal sembahyang kecuali ujur pian datang haid boleh kan sembahyang pian berenang boleh kan sembahyang pian garing tatap sembahyang. Nah hujan kali apa kita hujan kali jam 8 kan ngambil. Nah itu tadi dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan bagi sampeyan beritaan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dosa maafkan kita, dosa perguruan kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.